yang dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sampai saat ini sampai kencang menika Bapak Ibu kita diberi kenikmatan, nikmat sehat, kuat, sempat sandal bersehat, alhamdulillah. Berjalan dalam bersehat, alhamdulillah. Ya Allah, sangat biasa. Terusan langsung meluncur. Ya, saya cek. Alhamdulillah Bapak Ibu, Anda sudah merasakan sehat dan sakit. Begitu luar biasanya sehat itu Bapak Ibu. Kita sakit sedikit saja kadang-kadang kita merasa tidak berapa. Gigi sakit saja kita bingung. Saya kemarin nonton gigi sampai 10 hari nyaman. Karena giginya ketika mencabut pertama tensi saya tinggi, tensi kedua belum lagi masih tinggi, saya sampai darahnya itu normal baru bisa nopot gigi. Ternyata ada dengan kakak apa. Jadi kakak itu kita harus syukur bisa temukan masalah ini luar biasa sekali. Shalawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah yang sangat sempurna dan indah. Jadi sunnah-sunnah yang dibawa sekolah itu luar biasa. Salah satunya yang saya baca di artikel rahasia sholat jamaah lurus dan matang. Itu ternyata banyak hikmahnya. Maka Pak Imam ketika shawus atau vakum luruskan dan rapatkan itu ada rahasianya. Yang saya baca itu pertama bahwa rahmat Allah itu akan turun ketika orang yang jamaah itu sholat jamaahnya itu lurus dan rapat. Itu rahmat Allah turun. Nah yang COVID kemarin ya rahmatnya tidak turun dong. Sopir akut lurus dan rapat. Rahmatnya muncul lah. Kan kinayah itu kan bisa. Allah turun rahmat. Ahlul qur'an amanah. Ini benar Pak, itu Pak. Rahmat Allah bukan turun ketika penduduknya itu samanya iman dan iman semua. Aneh Bapak. Tapi ini kan Allah berkat rahmatnya kalau sholat jamaahnya itu bisa rapat. Yang kedua itu dari kiai saudara kita. Makanya sholat jamaah kalau yang Muhammadiyah rapat, lurus, apa? Dan katakan, seandainya imamnya kalau yang salah bacaannya Al-Fatihah itu masih diterima, karena apa? Sopnya itu lurus dan rapat. Ini yang kemarin diterima sholat jamaah sendiri. Al-Fatihah orang pasai sholat dia lebih orang tahu. Maka kalau masjid di kayu Muhammadiyah, wajah nggak tahu. Yang saya baca ketiga itu dari kesehatan psikologi. Ternyata ketika kita itu sholat berjamaah itu mepet Pak. Pada diri kita itu kan ada magnet negatif dan positif. Maka ketika tangan kanan kita itu mepet dengan tangan kiri darah kita dan tangan kiri kita itu sentuhan dengan tangan kanan darah kita, sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita akan seimbang dengan yang positif. Yang positif itu yang kita bahas ini sabar, syukur, istiqomah itu positif. Tapi yang negatif itu kan egois, individual, terus dengki, iri. Ini yang kiri Pak. Ketika kita sering bersentuhan dengan saudara kita, ini bisa menyeimbangkan. Ada penting ya Rasulullah. Merintah supaya lurus, rapat, gitu. Ternyata seperti itu Bapak.
yang hari kita lakukan. Itu yang nanti mari kita awali kajian pada pagi ini dengan melambangkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang sabar Bapak Ibu. Hadis yang kedua, kemarin satu wa Abi Sa'id Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasul anna nasa min anna ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqawhum thumma sa'alu wa aqawhum hatta nafada ma'indahu wa qala lahu hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi ma yakun indi min khairin fala atiqahu anhum wa akhir hadis yang artinya dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwasanya ada beberapa sahabat Ansor yang meminta kepada Rasulullah. Ada sahabat Ansor minta kepada Rasulullah, maka beliau memberinya, diberi oleh Rasulullah. Kemudian mereka meminta lagi, dan Rasulullah memberinya lagi, sehingga habislah apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Berapa yang wajib? Jaluk, ingin jaluk naik, ingin jaluk naik, ingin. Kalian zaman IBM, IBM dan jaluk sumbangan. Kau enak malah mau jaluk uang. Kau enak yang jaluk enak, jualan. Begitu zaman kuliah itu setelah ini. Tetapi itu perhubungan Islam yang wali besar merokok. Pak, proposal tampil. Ketika aku masuk tetapi itu saya waktu itu kasih kan tahun berapa 97. Begitu TV itu dimintai sumbangan mana sak tumpuk amplop masuk juga itu. Itu surat masuk satu ini. Ternyata orang lain ada jalur manggilan dengan. Dalam waktu itu terus aku kan juga jalur online kunjung. Aku nonton dari BBM. Terus saya minta sama Pak Nakol juga itu minta diberi banyak oleh ketua Cino. Lalu ada Islam. Dan sekali ini jangankan orang Ansor itu ketika minta kepada Rasulullah itu enak. Rasulullah dimintai. Tinggal nenek, jalur sampai tak. Beliau bersabda kepada mereka, apa saja kebaikan yang ada pada dirimu tidak akan saya sembunyikan pada kamu. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan siapa mereka merasa cukup, maka Allah pun mencukupi. Serta siapa yang sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi di sini penekanan hadis ini adalah barang siapa yang sabar dalam hal apapun, maka Allah akan memberi sifat sabar. Dan tiada pemberian Allah yang lebih baik atau lebih lapang kecuali pemberian kesabaran. Rawahu muttafaqun alaih. Di situ Bapak Ibu, ternyata Allah itu akan memberikan sifat sabar pada kita. Itu ada syaratnya. Itu namanya ingat hukum. Jadi ada sebab, ada musabab itu mengingat hukum dalam usul fikihnya. Hasilnya Allah memberi sifat sabar. Syaratnya apa? Kita punya sabar. Kita sabar dalam apapun. Disitulah Allah akan menurunkan sifat kesabaran kepada kita. Dan di sini yang lebih baik itu adalah kesabaran. Di dunia ini yang lebih indah itu adalah kesabaran. Tapi apa Bapak Ibu? Penak angel lakoni
sabar. Sabar itu mudah diucapkan tapi susah diterapkan. Biasanya tekbar yang tadi ini terlalu langsung diuji. Masih sore kan isi kan itu langsung diuji. Sabar orang kodok orang iso ngakoni orang. Nah ini udah. Wong omah, ning global kene ngandani wong akeh. Ngandani guru-guru iki mana teko omah, gitu ketemu wong wedok langsung klopok-klopok. Karena sabar. Wong profesor nek omah kalau SMA. Wong profesor dokter begitu masuk rumah, ayo klopok-klopok. Perjalanan Pak. Adar jalan. Kalimantan ada polisi. Polisi itu kalau ngomong anak karo bojone ya terus orang. Itu sabar. Bahasa apa kok ya yang ada hadis yang menarik Pak itu di hadis dari dalam kitab As-Sabru was-Shawab alaihi karangan Syekh Abu Abid Ad-Dunya menyantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda, ngatakan intinya hadis ini. Katanya Ali, sabar itu 3 tingkatan. Sabar atas musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari laku kemaksiatan. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai dia mampu merestorisasi sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajat.